Saudara-saudari terkasih, selamat bertemu lagi dengan saya Romo Sipri dalam renungan singkat Minggu Biasa ke-33, Minggu tanggal 14 November 2021. Bacaan-bacaan suci yang akan kita renungkan pada Minggu Biasa ini adalah bacaan pertama dari kitab Daniel bab 12 ayat 1-3, surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 11-14 dan ayat 18, dan Injil Markus bab 13 ayat 24-32. Kini marilah kita mendengarkan Injil Markus. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pada akhir zaman, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, peristiwa dahsyat biasa dipakai oleh para nabi untuk menggambarkan Allah yang berkuasa turun tangan dalam sejarah. Kitab Daniel dalam bacaan pertama melukiskan Allah turun tangan dengan kuasanya yang didahului kesesakan yang dahsyat. Tetapi orang-orang yang namanya dicatat dalam kitab akan diluputkan. Mereka itu adalah orang-orang yang telah setia dan penuh pengorbanan menuntun banyak orang kepada kebenaran, yakni kepada Allah sumber keselamatan. Badan mereka tidak hancur tetapi akan menjadi mulia. Inilah gambaran tentang kebangkitan atau keselamatan semua orang yang percaya dan yang telah hidup secara benar di hadapan Tuhan. Kehadiran Anak Manusia seperti diwartakan Markus dalam bacaan Injil tadi pun demikian. Di sini, di dalamnya, dilukiskan siksaan yang berat dan kegelapan yang dahsyat, melukiskan kemelut sebelum zaman Mesias yang disusul kejayaan bangsa orang-orang kudus dan kepalanya, ialah Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus. Melalui korban Kristus, kita semua sampai pada keselamatan. Surat kepada orang Ibrani dalam bacaan kedua menegaskan bahwa korban-korban dahulu sama sekali tidak berdaya. Hanya korban Kristus mampu menguduskan manusia. Saudara-saudari, inti pesan Tuhan untuk kita hari ini adalah bahwa kesusahan dan kesulitan, kegelapan dan penderitaan tidak dapat memisahkan kita dari kesatuan sebagai anggota keluarga Allah. Sebab sejak dibaptis, kita telah dipersatukan dengan Allah sebagai anak-anaknya berkat korban Yesus Kristus. Yesus Kristus menjamin keselamatan kita baik di dunia ini maupun kelak dalam kerajaan-Nya.
sebab Ia akan menyuruh malaikat-malaikat untuk mengumpulkan bangsa pilihannya dari keempat penjuru bumi dan langit. Itu artinya orang-orang pilihan Allah akan dipersatukan dalam rumah Bapa sebagai anggota keluarganya. Kita semua yang sudah dibaptis dan yang telah percaya pada Yesus adalah anggota keluarga Allah yang dikumpulkan itu. Tetapi kapan itu terjadi? Tidak seorang pun tahu. Yesus pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Untuk itu Yesus mengajak kita untuk senantiasa berjaga-jaga dengan setia. Hal ini bukan ajakan untuk membuat kita takut dan cemas, tetapi sebuah panggilan untuk setia. Setia mengasihi Allah dan sesama. Setia pada Dia yang menebus, yakni Yesus Kristus. Teguh dalam iman, setia pada perbuatan dan ucapan yang benar. Setia memaafkan, setia menolong, setia berbagi. Setia membantu sesama agar dapat berjalan pada jalan yang benar. Juga setia berkurban. Setia saling menguatkan dan meneguhkan. Setia dalam hidup jujur dan adil. Singkatnya, ajakan untuk berjaga-jaga dengan setia dari Yesus adalah ajakan untuk lebih kuat dalam percaya, lebih setia dalam mengasihi, dan semua perbuatan baik. Tuhan memberkati.